Salam sehat dan selamat pagi. Mari kita siapkan hati, jiwa, pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih karunia-Mu, atas kasih setia-Mu, atas penyertaan-Mu kepada kami hingga saat ini. Kami rindu akan firman-Mu, berbicaralah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nats renungan kita hari ini, Kamis tanggal 16 September 2021, tertulis dalam buku Mazmur pasal 130 ayat 3, demikian firman Tuhan. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Demikian firman Tuhan. Topik renungan hari ini, pada Tuhan ada pengampunan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dalam buku Mazmur 32 ayat 1 dan 2 ditegaskan, berbahagialah orang yang pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Apa arti pengampunan? Pengampunan adalah melepaskan atau membebaskan seseorang dari kesalahan atau dosa. Kalau kita perhadapkan kepada kondisi kita sehari-hari, tindakan memaafkan atau mengampuni adalah suatu pekerjaan yang sangat sulit. Betulkah seperti itu? Jawabnya adalah ya, betul. Apakah Anda setuju? Karena tidak sedikit di antara kita, kalau seseorang bersalah, berdosa, curang, nakal kepada kita, pada saat itu terjadi, kita kemungkinan emosi luar biasa, benci, dendam, bahkan mengingat-ingat terus sepanjang hidup kita. Tidak hanya itu, banyak juga yang stres, depresi, bahkan sakit karena menyimpan luka di dalam hati dan yang lainnya. Kalau demikian halnya, apa respon kita terhadap nas ini? Kita yang sudah dibebaskan dari segala beban dosa, segala beban kesalahan, kejahatan, atau kita juga sebagai pengikut Yesus Kristus dan mempercayai Dia, kita seharusnya mengikuti teladan hidupnya, yakni mengampuni sesama kita tanpa syarat, tanpa kondisi. Topik renungan hari ini, pada Tuhan ada pengampunan. Dalam Matius 18 ayat 21 dan 22 ditegaskan, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Yesus juga menegaskan dalam doa yang diajarkannya, ampunilah kesalahan kami
seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya, Yesus Kristus mengampuni kita jika kita mengampuni saudara kita terlebih dahulu. Maka tindakan kita hari ini atau dengan mempelajari firman ini adalah kita melupakan segala sesuatu yang terjadi di masa lampau atau yang di belakang kita, apapun kondisinya, dan kita harus fokus dan mengarahkan diri dan mengimani Yesus Kristus dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus, seperti tertulis dalam Filipi 3 ayat 13 dan 14. Dengan berserah kepada Yesus Kristus, kita dimampukan untuk mengampuni sesama. Kita dimampukan untuk menjalani hidup ini, biarpun ada rintangan, hambatan, seperti COVID dan masalah lainnya. Renungan hari ini mengajak kita untuk mengampuni sesama, supaya Tuhan menjadi berkat atau Tuhan memberkati kita, dan kita menjadi pelaku firman-Nya. Itulah firman hari ini kepada kita. Mari kita menjadi pelaku firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sudah mendengar firman-Mu yang sangat luar biasa. Ajar dan bimbinglah kami untuk menjadi pelaku firman-Mu, dan berikanlah hikmat kepada kami, agar dalam hidup ini kami dapat mengampuni sesama kami tanpa syarat. Dan kami bersyukur karena Tuhan sudah membebaskan kami dari segala beban dosa, kesalahan, dan kejahatan. Dan biarlah juga Tuhan campur tangan dalam semua aktivitas kami, supaya kami melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.